Bismillahirrahmanirrahim. Saya Desi Dwi Syafriani Putri ingin menyampaikan materi mengenai psikologi sastra dalam menganalisis film Ayat-Ayat Cinta 2. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu psikologi sastra. Jadi, psikologi sastra adalah sebuah interdisiplin antara psikologi dan sastra menurut Endaswara 2008. Mempelajari psikologi sastra sebenarnya sama halnya dengan mempelajari manusia dari sisi dalam. Mungkin aspek dalam ini yang acap kali bersifat subjektif, yang membuat para pemerhati sastra menganggapnya berat. Sesungguhnya, belajar psikologi sastra amatlah indah karena kita dapat memahami sisi kedalaman jiwa manusia, jelas, amat luas, dan amat dalam. Teori yang dikembangkan oleh Freud salah satunya mengenai mekanisme pertahanan ego. Mekanisme tersebut dapat dijadikan cara atau usaha untuk menyelesaikan sebuah konflik. Menurut Freud via Kurzweil, dan membagi mekanisme pertahanan ego yaitu refleksi, sublimasi, proyeksi, disiplin, rasionalisasi, reaksi, formasi, dan regresi. Represi merupakan mekanisme pertahanan ego yang paling utama. Represi itu sendiri merupakan mekanisme yang dilakukan untuk meredakan kecemasan dengan penekanan terhadap dorongan atau keinginan. Sublimasi merupakan cara mempertahankan ego dengan cara menyalurkan suatu hasrat yang terhalang terbentuk yang lebih baik, sehingga dapat diterima oleh orang lain. Baik, kita masuk dengan pengertian ego. Ego terletak di antara sadar dan tidak sadar yang bertugas sebagai penengah yang mendamaikan tuntutan pulsi dan larangan superego. Jika Freud mengibaratkan ide sebagai raja atau ratu, maka ego sebagai perdana menteri. Ego selaku perdana menteri yang diibaratkan memiliki tugas harus menyelesaikan segala pekerjaan yang terhubung dengan realitas dan tanggapan terhadap keinginan masyarakat. Lanjut tentang superego. Superego terletak sebagian di bagian sadar dan sebagian lagi di bagian tak sadar. Bertugas mengawasi dan menghalangi pemuasan sempurna pulsi-pulsi tersebut yang hasil pendidikan dan identifikasi pada orang tua. Superego ibaratnya seorang pendeta yang selalu penuh pertimbangan terhadap nilai-nilai baik dan buruk, harus mengingatkan si ide yang rakus dan serakah bahwa pentingnya perilaku yang arif dan bijak. Superego sama halnya dengan hati nurani yang mengenali nilai baik dan buruk. Sebagaimana ide, superego tidak mempertimbangkan realitas karena tidak bergumul dengan hal-hal realistik. Baiklah, saya akan menampilkan sedikit cuplikan mengenai video Ayat-Ayat Cinta 2. Itu yang sekarang sedang berusaha aku jalani. Tapi untuk itu aku butuh kamu. Ada banyak tokoh perempuan hebat dalam perkembangan sejarah Islam. Khadijah contohnya. Istri Rasulullah bukan saja yang pertama kali menerima agama Islam. Maafkan saya, Profesor Fahri. Saya sudah lancang memotong penjelasan Anda tadi. Tidak masalah. Penjelasan Anda bagus. Andaikan kabut. Fahri, saya ini Hulya. Kamu lupa? She's still available. Oh, dalam satu hari sudah 2 perempuan menyatakan cintanya. Kalau kamu menganggap saya sebagai saingan kamu, kamu salah. Kamu di sana salah. Pergi! Hei, bukan begitu caranya memperlakukan perempuan. Apalagi ibumu sendiri. Hoi! You! It's all because of you! You have ruined our lives! Bullshit. Pembahasan aspek psikologi sastra atau proses kejiwaan tokoh dalam film ini dianalisis melalui perawatan tokoh, dialog-dialog tokoh, dan perkembangan konflik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal oleh tokoh tersebut dengan pendekatan psikologi sastra. Film Ayat-Ayat Cinta 2 ini menceritakan tentang tokoh Fahri yang kehilangan istrinya yang bernama Aisyah. Istrinya menghilang pada saat menjadi sukarelawan di jalur Gaza, dan pada saat itu Fahri hanya hidup berdua dengan asistennya bernama Hulusi. Hari-hari setelah kehilangan istrinya, Fahri mencoba menyibukkan dirinya dengan banyak bekerja. Walaupun seperti itu, Fahri kadang menangis mengingat kenangan-kenangannya bersama Aisyah. Dia sering merasa nyaris putus asa dan sedih berkepanjangan. Setelah kepergian istrinya, Fahri
banyak permasalahan, mulai permasalahan dengan tetangganya, rekan kerja, ditambah lagi permasalahan pribadinya yang menimbulkan kesedihan, marah, kekecewaan, kecemasan, dan perasaan bersalah. Berselang beberapa tahun, Fahri menemukan seorang pengemis bercadar yang kemudian dijadikan pembantu di rumahnya. Pengemis itu bernama Sabina, yang ternyata Sabina itu adalah Aisyah yang menyamar. Aisyah di sini tinggal bersama Fahri, namun tak seorang pun yang mengenalinya, kecuali nenek Katrina yang dimana nenek tersebut merupakan tetangganya. Fahri tak mengenali Aisyah karena wajahnya sudah rusak dan ditutupi oleh kain cadar. Aisyah sengaja menyamar karena ia hanya ingin memastikan bahwa suaminya bahagia setelah kepergiannya. Walaupun begitu, Aisyah sering merasakan sedih, cemburu apalagi setelah kehadiran Hulya di kehidupan Fahri. Dalam film ini, tokoh utama mengalami konflik psikologis disebabkan karena adanya keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Maka dari itu, sebelum mengkaji konflik psikologis yang dialami oleh tokoh Aisyah dan Fahri terlebih dahulu, mengkaji unsur fakta cerita yang terdapat dalam film Ayat-Ayat Cinta 2 yang meliputi tokoh penokohan. Konflik psikologi yang dialami oleh tokoh dalam film Ayat-Ayat Cinta 2 terlihat pada tokoh Aisyah dan Fahri. Namun wujud konflik tokoh Fahri lebih banyak ditemukan. Hal tersebut dikarenakan tokoh Fahri dalam film tersebut lebih sering muncul dan lebih banyak perannya dibandingkan tokoh Aisyah. Psikologis yang dialami oleh tokoh Aisyah berupa rasa bersalah yang mendalam karena telah membohongi suaminya. Sedangkan konflik psikologis pada Fahri berupa kecemasan berhubungan dengan musibah yang menimpa istrinya. Tokoh Fahri merasakan kehilangan yang begitu mendalam atas kepergian istrinya yang membuat ia larut dalam kesedihan. Konflik psikologis berupa kecemasan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh tetangganya. Konflik psikologis yang berupa kekecewaan berhubungan dengan sikap sahabatnya yang menimbulkan kekecewaan terhadap dirinya. Konflik psikologis lain yang dialami oleh tokoh Fahri berupa kemarahan berhubungan dengan sikap anak tiri dari tetangganya yang menjual rumah ibunya. Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.